warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, nama saya Jihan Ajahra, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kami dari kelompok 6, kelas 01 SAKK 005. Tujuan kami membuat vlog ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Wiwik Hasbiah. Dan pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai konsep manajemen dan studi kasus perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Serta kami akan menjabarkan beberapa alasannya atau faktor yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Sebelum memulai ke pembahasannya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdullah Sunguti, NIM 23111200514. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Ajahra. NIM saya yaitu 23111200580. Halo, perkenalkan saya Siti Nur Hasanah, NIM 23111200307. Halo, nama saya David Tolis Ramadan. NIM saya 23111120553. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 01 SAK 05. Perkenalkan, nama saya Charles Iskandar, NIM 23111201424. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu pengertian konsep manajemen. Apa itu konsep manajemen? Konsep mengacu pada ide, gagasan, atau abstraksi tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau imajinasi seseorang. Dalam konteks yang lebih luas, konsep adalah suatu pemahaman umum tentang sesuatu yang membantu kita mengklasifikasikan, menggambarkan, atau memahami suatu hal atau fenomena. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ini melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, koordinasi, dan pemantauan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, kesimpulannya, konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala aktivitasnya bisa terkontrol dengan baik. Konsep manajemen dapat dipandang sebagai ilmu, seni, profesi, dan proses. Konsep manajemen dapat dipandang sebagai ilmu. Manajemen menggunakan konsep-konsep yang dapat menjelaskan fenomena kerjasama manusia. Sebagai profesi, manajemen membutuhkan keterampilan dan etika tertentu. Sebagai seni, manajemen berusaha mencapai hasil maksimal dengan usaha minimal. Sebagai proses, manajemen ini meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Oke, next kita akan membahas mengenai studi kasus perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Lalu akan disebutkan beberapa alasannya dan disampaikan oleh teman-teman saya. Lalu di akhir video kita akan membahas betapa pentingnya kita mengimplementasikan konsep manajemen bisnis pada perusahaan. Perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen perusahaan yang berhasil yaitu Apple Inc. dan perusahaan yang gagal yaitu BlackBerry. Yang pertama ada Apple Inc. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Reagan di garasi rumah keluarga Jobs. Produk utama Apple yaitu iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, dan AirPods. Apple mengembangkan sistem operasi seperti iOS untuk iPhone dan iPad, Mac OS untuk komputer Mac, Watch OS untuk Apple Watch, dan tvOS untuk Apple TV. Sistem operasi ini memiliki desain yang seragam dengan berintegrasi erat dengan produk Apple lainnya. Apple memiliki pengaruh global yang besar dalam industri teknologi dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Produk-produk dan kebijakan Apple sering menjadi titik dalam industri. Alasan berhasil Apple termasuk dalam perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen dengan sukses karena beberapa alasan. Yang pertama, inovasi produk. Apple dikenal karena kemampuannya untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang mengubah industri teknologi seperti iPhone, iPad, dan Mac. Mereka selalu menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, desain yang menarik. Apple selalu memperhatikan desain produk mereka, memberikan perhatian besar pada estetika dan antarmuka pengguna. Ini membuat produk-produk Apple lebih menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga, kualitas tinggi. Apple dikenal dengan standar kualitas yang tinggi dalam produk perangkat keras dan perangkat lunak. Kualitas ini memberikan rasa kepercayaan kepada pelanggan dan mendukung reputasi perusahaan. Selanjutnya adalah ekosistem yang kuat dari Apple. Apple telah berhasil membangun ekosistem yang kuat dan luas, termasuk App Store, iCloud, iTunes, dan lainnya. Ini membuat pelanggan terikat secara lebih kuat ke produk Apple dan menjadikan perusahaan pusat untuk berbagai layanan digital. Kemudian, manajemen rantai pasokan yang efisien. Apple memiliki manajemen rantai pasokan yang sangat efisien, memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk dengan biaya yang rendah dan menjaga persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan. Lalu pemasaran yang efektif. Apple memiliki kemampuan pemasaran yang kuat untuk mengomunikasikan nilai produk mereka kepada konsumen. Kampanye iklan yang berani dan efektif telah membantu membangun citra merek yang kuat. Kemudian kepemimpinan yang visioner. Di bawah kepemimpinan pendiri seperti Steve Jobs dan saat ini dengan tim Cook, Apple telah mengajar visi jangka panjang yang kuat dan terus berinovasi. Diverifikasi pendapatan. Apple telah berhasil dalam diverifikasi pendapatan mereka dengan memasuki berbagai pasar seperti layanan digital seperti Apple Music, Apple TV, dan layanan berbasis layanan biasa, langganan yang lain. Fokus pada pengalaman pelanggan.
Apple selalu memprioritaskan pengalaman pelanggan baik melalui desain produk yang baik maupun dukungan pelanggan yang kuat. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membuat Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling sukses di dunia. Dan mereka terus mengimplementasikan konsep manajemen yang kuat untuk tetap bersaing di pasar global. Perusahaannya gagal yaitu BlackBerry. BlackBerry adalah sebuah perusahaan teknologi asal Kanada yang terkenal karena perangkat komunikasi mobilnya, yang juga dikenal sebagai BlackBerry. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dengan nama Research in Motion (RIM) oleh Mike Lazardis dan Douglas Forgin di Waterloo, Ontario, Kanada. Alasan kegagalan, BlackBerry dianggap sebagai salah satu contoh perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konsep manajemen yang tepat karena beberapa alasan. Pertama, ketertahanan terhadap perubahan. BlackBerry cenderung terlalu lama mempertahankan model bisnis mereka yang fokus pada perangkat keras dan layanan email yang aman. Mereka tidak cukup cepat beradaptasi dalam perusahaan tren pasar yang menggeser permintaan dari perangkat fisik ke perangkat berbasis layar sentuh dengan kemampuan multimedia yang lebih luas. Kedua, kompetensi yang ketat. BlackBerry terlambat dalam menghadapi persaingan dari produsen smartphone lain seperti Apple dengan iPhone dan produsen Android seperti Samsung dan Google. Mereka tidak berhasil mengejar tren perangkat seluler konsumen yang lebih interaktif dan hiburan. Ketiga, kurangnya inovasi. Perusahaan ini terlalu lama mengandalkan formula yang sukses di masa lalu tanpa membawa inovasi yang cukup ke produk mereka. Mereka gagal untuk mengikuti tren dalam teknologi seperti layar sentuh dan ekosistem aplikasi yang kuat. Keempat, rendahnya ekosistem aplikasi. BlackBerry OS memiliki ekosistem aplikasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan iOS dan Android. Kurangnya dukungan aplikasi pihak ketiga menjadi kendala besar dalam mempertahankan daya tarik bagi pengguna. Kelima, perubahan pemimpin. Selama periode kesulitan, BlackBerry juga mengalami perubahan dalam kepemimpinan yang seringkali menciptakan ketidakpastian dan kurangnya visi yang jelas untuk masa depan perusahaan. Oke, jadi itu ya perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Jadi, mengimplementasikan konsep manajemen pada perusahaan itu sangat penting karena membawa dampak signifikan untuk kelangsungan dan keberhasilan bisnis. Beberapa alasan kunci mengapa ini penting adalah: yang pertama, organisasi yang teratur. Konsep manajemen membantu mengorganisasi perusahaan dengan baik, menetapkan struktur, dan menjalankan proses yang efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Dengan menerapkan konsep manajemen, perusahaan dapat mengolah sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja dengan lebih efisien dan efektif, mengarah pada penggunaan yang lebih bijak dan hasil yang optimalis. Lalu, pencapaian tujuan bisnis. Manajemen membimbing perusahaan dalam perencanaan dan mencapai tujuan bisnis jangka pendek atau panjang. Ini mencakup pengidentifikasian tujuan untuk yang realistis dan merancang strategi untuk mencapainya. Selanjutnya, peningkatan kinerja karyawan. Konsep manajemen mempromosikan pengembangan karyawan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik dan yang memotivasi.
Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan. Lalu, penyesuaian dengan perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, manajemen membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan eksternal dan internal. Ini memungkinkan fleksibilitas dan tanggap terhadap dinamika pasar, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang tepat. Konsep manajemen membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi dan tepat waktu. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, memungkinkan pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, pengendalian yang efektif. Melalui konsep manajemen, perusahaan dapat memantau dan mengendalikan kinerja mereka secara efektif. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah dan potensi penyimpangan dari rencana awal, memungkinkan tindakan korektif yang diperlukan. Secara keseluruhan, menerapkan konsep manajemen adalah fondasi untuk sukses jangka panjang. Perusahaan membantu mencapai tujuan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kinerja karyawan, dan tetap relevan di tengah perubahan yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa memulai. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Dengan jutaan pengguna di seluruh dunia, produk-produk dan kebijakan Apple sering menjadi titik acuan dalam industri. Udah. Anjir. Di Waterloo, Ontario, Kanada. Selanjutnya, ekosistem yang kuat dari Apple. Apple telah berhasil membangun ekosistem yang luas, termasuk App Store, iCloud, iTunes. Ketawa lagi kok. Kegeser anjing. A few moments later. Udah pencet. Ulang. Perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen. Perusahaan yang berhasil yaitu Apple Inc. dan perusahaan yang gagal yaitu BlackBerry. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan bisnis. Mistake after mistake, it's